Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di tengah-tengah perjalanan Rasulullah mencium bau harum yang semerbak wanginya luar biasa, sehingga timbullah pertanyaan di benak Rasulullah, bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raihah, wahai Jibril, bau harum siapa ini, luar biasa wanginya. Lantas malaikat Jibril menjawab, hadhihi raihatu masyitata binta fir'auna wa auladiha. Wahai Muhammad, bau harum yang semerbak wanginya ini adalah bau harum makbarahnya, makamnya, yaitu Siti Masyitah, pembantu tukang sisirnya, putrinya Raja Fir'aun, dan wa auladiha, anak-anaknya Masyitah. Jadi Siti Masyitah itu bekerja sebagai pembantu di kerajaan Mesir. Yang satu rajanya adalah Fir'aun. Fir'aun punya putri. Biasa kalau habis mandi atau rusak rambutnya disisirin. Yang tukang sisirnya adalah Siti Masyitah. Wah, raja nyisirin aja nggak mau sendiri, ada khusus orangnya. Siapa? Siti Masyitah. Nah, ceritanya begini. Ini kilas sebaliknya. Bisa menjadi harum kuburannya dan kuburan keluarganya adalah ceritanya begini. Bainama hiya tamshutu binta Fir'aun. Suatu ketika hiya Siti Masyitah tamshutu itu sedang menyisiri binta Fir'aun, putrinya Raja Fir'aun. Izzaqatal mistu, tatkala jatuh sisirnya, ketika lagi enak-enak nyisir, sisirnya jatuh. Ini latahnya wong wadon, sembarang bengen udah dari dulu yang namanya perempuan latahan. Tapi latahnya Siti Masyitah bagus, yaitu berzikir kepada Allah. Ya kayak ibu-ibu zaman sekarang, latahnya barang macam-macam disebut-sebut. Enggak ibu, bukan ibu-ibu sini ya. Bukan ibu-ibu sini. Copot. Nah, gitu ya. Apa latahnya Siti Masyitah ketika sisir itu jatuh dari ketika sedang menyisir rambut putri Raja Fir'aun. Faqalat, maka berkata Siti Masyitah, Bismillahi ta'isa Fir'aun, dengan menyebut nama Allah durhaka, terkutuk Fir'aun. Kedengeran putrinya ngomong begitu, kedengeran oleh sang putri. Maka sang putri lantas bertanya, faqalat ibnatu Fir'aun, berkata putrinya Raja Fir'aun, ya Masyitah, aulaki rabbun ghairi abi. Wahai Masyitah, apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku? Fir'aun, karena kan Fir'aun ngaku dirinya Tuhan, sehingga memberikan doktrin ke anaknya juga tahu bahwa ayahnya adalah Tuhan. Sehingga ketika Siti Masyitah latahnya Bismillah ta'isa Fir'aun, tersinggung putrinya Fir'aun. Ya Masyitah, awalaki rabbun ghairi abi, apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Apa jawabnya Siti Masyitah? Selama ini memang Siti Masyitah menyembunyikan dia mempunyai Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan karena kalau terlihat nampak bisa dibunuh langsung. Akhirnya karena ditanya seperti itu, ini ciri orang yang beriman, wanita soleha yang luar biasa imannya, kokoh memegang prinsip. Gak bisa disogok sama Indomie Supermi, apalagi sembako. Ini masih Wonder Woman ya. Ketika ditanya apa jawabannya, faqalat na'am qalat, kata Siti Masyitah, ya aku mempunyai Tuhan wahai putri, sang putri. Faqalat, maka berkata sang putri, afa ukhbiruka bizalika abi, apakah engkau tidak takut aku akan laporkan hal ini kepada ayahku Fir'aun, Raja Fir'aun? Jadi ditantangin, diancam gitu. Apa lantas Siti Masyitah menjawab, jangankan presiden ya, ini raja dari
arah barat ke arah timur. Bukan hanya manusia, raja jin juga dikuasai oleh Fir'aun. Fir'aun itu tukang sihir juga itu. Jin pada tunduk sama dia, ya, bersekutu dengan iblis. Apa nggak ada takutnya Siti Masito ketika diancam seperti itu? Apakah engkau tidak tahu akan aku laporkan hal ini kepada ayahku Raja Fir'aun, baginda Raja Fir'aun? Lantas jawabnya Siti Masito, ini ciri wanita yang kokoh imannya, teguh imannya, luar biasa. Qalat, na'am, ya silakan, aku tidak takut, laporkan saja kepada ayahmu bahwa aku mempunyai Tuhan selain ayahmu, yakni Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan ayahmu Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditantangin. Akhirnya rancamlah Masito, dipanggil Siti Masito. Maka fa'akhbirka bizalika abi qalat fada'aha, maka dipanggillah Siti Masito oleh Raja Fir'aun karena sudah dilaporkan. Faqala, maka berkata Raja Fir'aun kepada Masito, ya Masito, awlaki rabbun ghairi, wahai Masito, apakah benar apa yang dikatakan putriku, engkau punya Tuhan selain aku? Kata Fir'aun. Ditanya menghadap langsung Fir'aun. Diulang lagi, qalat na'am Rabbi wa Rabbukallah. Siti Masito menjawab, ya ada Tuhan selain engkau wahai baginda raja. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Merah mukanya Fir'aun, marah, ya. Apa yang terjadi? Gak langsung dibantai, dibunuh, enggak. Dirayu dulu, dibaik-baikin sama Fir'aun tuh, strateginya tuh biasa tuh ya. Seorang penguasa. Wa kana lil mar'atani ibnani, karena Siti Masito mempunyai 2 anak, wa zaujun dan suami. Dipanggil fa'arsala ilahim, dipanggil tuh keluarganya, suami dan anak-anaknya. Faradal mar'atu wa zawjiha ayarja'a in dainihima, maka di sini Fir'aun merayu kepada Masito dan keluarganya. Udah Masito, apa yang engkau inginkan aku akan kabulkan. Ingin uang 1 koper, jangankan 1 koper, ya. Apa yang engkau inginkan, sekian emas pun akan aku beri. Jabatan aku akan beri. Apalagi rumah yang mewah, istana yang megah aku akan beri. Namun katakanlah aku ini Tuhanmu, engkau tidak punya Tuhan selain aku. Dirayu. Bu, disogok, dirayu dengan kenikmatan harta yang berlimpah, fasilitas rumah tangga yang lengkap, kendaraannya juga mewah, bahkan jabatan tinggi. Apa jawaban Masito ketika ditawarkan, dirayu oleh sang baginda Raja Fir'aun seperti itu? Tetap ternyata Siti Masito dalam teguh keimanan yang kokoh luar biasa. Ini supaya Siti Masito menjadi pengikut Fir'aun, ya. Fa'abaya, maka menolaknya Siti Masito dan keluarganya, menolaknya. Dirayu, dibaik-baikin, dibaik-baikin, nggak mau. Tetap Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini baru disogokin dah nih rebus sembako, ya. Nomor sekian ya, Mas. Maaf, ini bukan ada kaitan dengan politik ya. Ini hanya contoh. Kalau sampai tergadaikan imannya cuma gara-gara cowok ganteng yang ngejar-ngejar calon suami, dapetin suami yang ganteng tapi non muslim, na'udzubillah min dzalik, sampai dia keluar dari Islam ikut agama suaminya yang non muslim, berarti itu tergadaikan dan terjualkan imannya. Ada nggak yang begitu? Na'udzubillah min. Atau seorang laki-laki mengejar wanita yang cantik sekali, wanitanya itu non muslim, sampai dia meninggalkan
Islamnya dan ikut ke agama non-muslim, tergadaikan, terjualkan imannya. Ada enggak yang begitu? Na'udzubillah. Ya Allah, mudah-mudahan di antara kita dan keluarga kita diselamatkan dari hal-hal semacam itu. Amin. Imannya kuat nih Siti Mastur dan keluarganya. Akhirnya terancam, disiapkanlah penggorengan yang besar. Kalau bahasa kita penggorengan yang besar apa ya? Kuali ya, yang tempat biasa mau prasmanan hajatan itu, waktu yang gede itu ya. Ya panci. Ini bukan panci, dia bentuknya apa? Kuali ya, gede, muat, namanya raja apa aja udah ada di situ. Muat untuk 4 orang 5 orang kita nyebur di dalamnya. Dipanasin tuh, udah dipanasin, bukan air lagi, minyak yang sudah mendidih. Ya Allah, disiksa seperti itu ya. Suruh ngapain? Kata Fir'aun, wahai Basitah, aku sudah baik-baikin kamu. Kamu nggak mau mengikuti perintahku, maka siaplah kau akan mati beserta keluargamu. Silakan kau ceburkan dirimu dan keluargamu ke tempat yang sudah aku siapkan. Prajurit udah disiapin tuh, udah panas, udah menggolak kalau bahasa kitanya. Ya Allah. Akhirnya pertama suaminya nyebur, inna lillahi. Anak yang satu. Nah yang satunya lagi, Siti Masito tuh punya anak kecil yang masih digendong. Siti Masito bukan yang nggak berani, tapi dia nggak tega menyeburkan dirinya, sedangkan dia lagi menggendong anak kecilnya. Dia kebayang kayak apa nih anak masih kecil yang nggak bersalah, yang nggak tahu apa-apa, matinya dalam keadaan begini menggenaskan. Ya Allah, agak ragu-ragu memikirkan anak yang digendongnya. Nah, ternyata apa yang terjadi biiznillah, dengan izin dan kuasa Allah, ketika giliran Siti Masito ingin menyeburkan dirinya ke tempat yang sudah dipanaskan, minyak yang sudah mendidih, karena dia berpikir masih ragu-ragu karena kasihan dengan anak yang masih disusuinya, yang masih digendongnya, maka dengan izin dan kuasa Allah, anak yang lagi digendongnya berbicara dengan fasih dan lancar. Masya Allah. Apa kata sang anak yang digendong? Masya Allah. Ya ummah, qi'i wa la tataqaisi fa innaha bihaqqin. Ya Allah, Masya Allah. Maka ketika hendak ragu-ragu menyeburkan karena memikirkan sang anak yang masih kecil digendongnya, berkata, wahai ibuku ya ummah, wahai ibu, qi'i, maju wala tataqaisi, jangan pernah mundur wahai ibu, fa innaki ala haqqi, karena sungguhnya engkau wahai ibu alal haqqi, di atas kebenaran. Tanpa yakin lagi didorong begini dengan perkataan sang bayi anak kecil yang masih digendongnya ini, yakin, mantap. Ya Allah. Maka fa'ulqiyat wa auladiha, maka menyebutkan Siti Mastur dan anaknya sekaligus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah wanita soleha yang beriman bersama keluarganya, yang matinya husnul khatimah, yang tertancap imannya kokoh, tidak lepas sampai akhir hayatnya. Ini patut jadi teladan bagi wanita-wanita yang lainnya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya termasuk masito milenial di era digital. Amin ya Rabbal. Tapi siap diuji Bu, kalau imannya pengen kuat sampai akhir hayat, pasti setiap kehidupan ada ujian. Namanya ujian itu adalah baik, karena Allah ingin melihat seberapa besar kuat imanmu wahai hambaku. Sungguh aku menitipkan rasa cinta dan sayang. Ketika aku mencintai suatu kaum, pasti akan aku uji. Jika dia ridho dengan ujianku, aku pun pasti ridho kepadanya. Namun jika dia tidak ridho, aku pun tidak ridho. Maka yakinlah ujian yang datang menghampiri kita, hakikatnya itu dari Allah, untuk memantapkan dan menguatkan keimanan kita. Amin ya Rabbal. Pantang mundur ya Bu.
walaupun ada ujian, badai pasti berlalu. WKWK kan begitu statusnya ya. Masya Allah. Baik, ini sekilas info. Langsung ke Sya'ban. 3 menit lagi saya percepat. Baik, kita akan menghadapi malam nisfu Sya'ban. Ada apa rahasia di balik malam nisfu Sya'ban? Qala alaihi salam, ini dari sahabat Abi Hurairah. Hadis ini dikeluarkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala berkata, qala Rasulullah SAW berkata, nah Rasulullah SAW, atani Jibril lailatan nisfu min Sya'ban, datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban, yaitu malaikat Jibril menghadapku, datang kepadaku berkata, waqala, dan malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatu tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, ini malam adalah malam yang dibuka di dalamnya abwabus sama, pintu-pintu langit, wa abwabur rahmah, dan dibuka pintu-pintu rahmat. Fakum wasalli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Fakum, maka tegaklah, berdirilah, wasalli, dan salatlah, warfa' ra'saka wa yadayka ila sama, dan angkatlah kepalamu, wa yadayka, dan kedua tanganmu, ila sama, ke atas langit. Disuruh banyak berdoa, sholat, perbanyak sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Ada sholat sunat tasbih, betul, ada sholat mutlak, ada yang dikhususkan malam nisfu Sya'ban, boleh, monggo. Nah ini nih sumber hukumnya, riwayatnya, kronologinya. Faqalat ya Jibril, maka berkata, faqultu ya Jibril, maka aku bertanya, kata Nabi Muhammad, ya Jibril, wahai Jibril, ma hazi lailah, emang malam ini malam apa wahai Jibril, sehingga dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, faqala hadhil lailatu yuftahu fiha salasun mi'atu babin minar rahmah. Wahai Muhammad, malam ini yang mana dibuka di dalamnya 300 pintu rahmat. Wa yaghfirullahu ta'ala, maka Allah mengampuni, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang tidak ada pengecualian. Allah mengampuni dosa-dosa kecuali orang yang menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi kalau tidak menyekutukan Allah, Allah akan ampuni dosanya. Illa man kana sahiran, bukan hanya yang menyekutukan Allah, itu tidak diampuni dosanya ya, ini pengecualian. Man kana sahiran, yaitu kecuali juga orang yang tukang sihir, tukang teluh, santet, guna-guna, alias dukun santet, sihir kalau bahasa dulu mah. Kalau bahasa santet kan bahasa kita ya. Zaman dari Raja Fir'aun itu merajalela, viralnya dari zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Muhammad lebih viral lagi, malah dipublikasikan. Mana dipublikasikan? Di TikTok, di media sosial, diadu. Iya. Kadang dibuat bercandaan, betul kagak? Iya. Adat yang namanya apa? Ujang Bustomi. Ya. Marahin dukun-dukun santet, kurang kerjaan biasa. Tapi lagi acting lah itu. Kenapa saya tahu lagi acting? Karena Ujang Bustomi dulu udah pernah ketemu saya. Saya udah ngelewatin masa-masa itu, ketemu macam-macam. Saya tukang dobrak dukun dulu kerjanya, yang mengatasnamakan agama Islam. Saya nggak suka saat itu. Ya saya ini udah pernah sampaikan dulu ya, Wajia. Tapi udahlah, cuma saya sekedar tahu saja. Sekarang udah kayak lebay lah. Karena memang ujung-ujungnya kepengen dapat follower banyak, di follow, ujung-ujung dapat duit. Ya Allah. Ya, ilmu Allah enggak dipublikasikan, disembunyikan. Tapi yang teluh-teluh itu udah merajalela ya, perlihatkan. Ya, memang ada, benar adanya sihir. Nah, enggak akan diampuni itu dosa tukang sihir. Aukahinan, juga orang yang suka mengundi nasib, berjudi,
game online. Anak-anak kita diawasi bu kalau main HP, ternyata sama temennya dia main game online. Ada yang modelnya sodokan, ada yang ML-an, apa Mobile Legend pakai duit ya, macam-macam. Sekarang udah luar biasa, slot. Ya Allah, naudzubillah. Judi itu kan kata Bang Haji Roma Irama sifatnya menang ketagihan, kalah penasaran. Judi meracuni keimanan. Begitu ya. Ya Allah, ini termasuk enggak diampun dosanya tuh. Al-musahinan atau orang yang suka bermusuhan. Ayo, sampai musuhan, ya Allah, lebih dari 3 hari. Kecuali kita mau udah minta maaf, dia yang diemin, itu beda urusannya, dia sama Allah itu. Ya, dia sama Allah. Baik, kita singkat saja. Al-mudminal khamrin, dan juga orang yang suka minum minuman keras, mabok, teler, minumnya pil koplo, kopi miring, Manson, whisky, janen, sampai autan digelek. Ya naudzubillahimin dzalik. Kurang kerjaan tuh anak-anak sekarang ya. Enggak punya modal, autan jadi katanya. Ya emang bikin mabok sih. Apply katanya. Tolong naudzubillahimin dzalik, hati-hati Bu ya. Au musun ala zina, atau orang tukang zina, au akilar riba, atau orang yang memakan riba, au akul walidain, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tua, au namami, orang yang suka ngadu domba, au qatir rahim, orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Fa innaha ulai, maka sesungguhnya semuanya itu la yaghfiru lahum, tidak akan dihapus segala dosa-dosa mereka hatta yatubu, sehingga mereka tobat, wa yasaku, dan meninggalkannya, kecuali mereka tobat. Walaupun dia mantan tukang minum, mantan tukang judi, mantan tukang sihir, mantan tukang zina, mantan tukang riba, mantan orang anak durhaka kepada orang tua, namun ketika tobat dengan taubatan nasuha dan meninggalkannya, tidak mengulangi lagi, maka itu beda urusannya, pasti diampuni karena tobat. Yang pengecualian itu mereka yang matinya belum bertobat. Naudzubillahimin. Nah, di malam nisfu Sa'ban diceritakan oleh malaikat Jibril. Maka ketika sudah diceritakan, fakharaja Nabi sallallahu Nabi SAW keluar. Kemudian fasalla wa baka, dan Rasulullah salat. Maka Rasulullah salat wa baka, dan Rasulullah menangis fi sujudi, dalam salatnya, dalam salat sunnahnya. Di dalam sujudnya Rasulullah menangis. Wa huwa, dan ia Rasulullah yaqulu, sambil meneteskan air mata ketika sujud, berdoa Rasulullah. Yaqulu, ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Kemudian hafal Bu? Ya udah, pakai doa yang lain kalau enggak hafal. Intinya pakai doa sujud tilawah juga boleh. Sajada wajhalillahi ala qasaq samu wa basar khalqillah, atau pakai doa yang lain. Itu sholat sunnah. Boleh diperlama sujudnya, perbanyak doa di situ malam Sa'ban. Sampai nangis Rasulullah. Nah, inilah sebetulnya masih banyak, ada kesempatan untuk tanya jawab hanya 5 menit. Oke.